Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke. Nah, di pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan bagian kedua dari listrik AC. Kalau kemarin kita udah pelajari basicnya listrik AC, nah sekarang kita lihat apa yang nanti akan banyak Anda dapatkan di perkuliahan semester selanjutnya perihal tentang AC ini. Oke. Oke. Kalau kemarin kita udah bahas tentang namanya dasar listrik AC, apa itu listrik AC, seperti apa fenomena di listrik AC, lalu apa itu namanya parameter peak-nya atau maksimalnya, lalu ada average atau ratanya, ada juga parameter RMS dan efektifnya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk lebih spesifik ke teknik elektronya itu aja ya. Nanti yang bagian ini akan Anda pelajari lebih detail di mata kuliah teknik rangkaian listrik dasar. Kalau saya dulu mata kuliah namanya dasar elektro fisik. Jadi dia membahas salah satu rangkaian AC ini. Oke, kemarin kita udah lihat bahwasanya suatu rangkaian itu dia ada 3 macam. Ada rangkaian yang sifatnya murni resistif, ada yang murni induktif, ada yang murni kapasitif. Dan yang terakhir 4 ya, jadi ya kombinasi di antara ketiganya. Ketika Anda ketemu rangkaian yang hambatannya dominan alias dia rangkaian yang sifatnya murni resistif, maka tidak ada namanya apa? Tidak ada namanya pergeseran sudut fase. Jadi murni apa yang Anda masukkan atau apa yang Anda umpankan ke rangkaiannya itu akan dimakan semuanya oleh si rangkaian Anda. Itu ya. Jadi nggak ada namanya apa? Nggak ada namanya energi yang terbuang itu aja. Terbuang pun kecil. Umumnya terbuang dalam bentuk panas. Itu aja sih. Contoh misalnya paling gampang kita temui eh, kalau sekarang sih sudah nggak ada lagi sih, jangan jarang dipakai itu aja. Contoh lampu pijar atau kalau orang dalam dulu namanya bola lampu bolam itu aja. Itu bolam itu murni resistif itu. Jadi Anda colokin ke listrik AC 220 volt, itu kalau Anda lihat sudut fasenya itu dia sangat-sangat kecil. Saya dulu ngukur bola lampu yang seperti itu cuma sudut fasenya berbeda cuma 2 sampai 3 derajat saja. Jadi untuk efisiensinya ya hampir 95% ke atas. Jadi ya boleh katakan ideal itu dia. Itu rangkaian yang sifatnya murni resistif. Jadi kalau Anda lihat untuk tegangan dan arusnya itu tidak ada namanya beda fase, jadi murni theta saja. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya punya listrik AC, frekuensinya itu 50 Hz, maka tetanya ya dia akan hanya 2 pi dikalikan frekuensinya dikalikan dengan waktunya. Nah, itu aja. Tidak ada namanya geser fase sama sekali. Jadi nol, ya idealnya nol sudah aja sih. Jadi efisiensinya tergolong tinggi. Itu kalau ya murni resistif aja ya. Nah, terus yang kedua ini rangkaian yang sifatnya murni induktif. Kalau yang murni induktif atau yang ya gampangnya lah rangkaian yang dominan induktif gitu ya, maka dia akan mengintroduce suatu beda fase, yaitu namanya beda fase min 90 derajat. Kemarin kita sudah lihat bahwasanya kalau rangkaian yang induktif maka untuk arusnya itu dia lagging. Umumnya sih kalau untuk melihat beda fase ini sudutnya itu dia basicnya arusnya. Jadi kita lihat apanya si tegangannya malahan itu ya konsensusnya seperti itu ya konsensusnya.
Jadi kalau Anda punya rangkaian yang sifatnya induktif, itu tegangannya leading, alias maju dia berapa fasenya pi per 2. Jadi berapa? 90 derajat. Jadi tegangannya ada duluan, baru dia arusnya nongol. Nah itu induktif seperti itu. Anda nggak bisa ngapain. Jadi tegangannya ya itu P maksimal kalikan sinus omega T, lalu arusnya dia ke belakang. Berapa beda fasenya? Pi per 2 ya, 90 derajat beda fasenya ya. Oke, lalu untuk tegangannya, dia kan bernilai minus L dI per dt. Jadi besarnya GGL-nya itu dia bergantung terhadap arusnya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan baik-baik ya. Tuh. Nah, untuk hambatan sendiri, dia ada namanya hambatan induktifnya, atau lebih sering disebutnya reaktansi induktif. Rumusnya omega L, omega 2πf, berarti Anda punya reaktansi induktifnya atau XL-nya 2πfL. Nah, itu ya. Oke, itu kalau yang induktif. Kalau yang kapasitif, maka tegangannya terhadap arus itu dia lagging, alias arusnya muncul dulu, baru tegangannya nongol, ya. Jadi kalau kita lihat basicnya I-nya, maka tegangannya itu akan lagging. Tuh. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau di sini jangan katakan jangan bingung itu aja ya. Kalau persamaan seperti ini itu artinya bahwasannya si arusnya itu dia lagging dengan si tegangannya. Kalau kemarin itu di situ basicnya itu adalah arusnya. Makanya dikatakan di situ untuk rangkaian yang sifatnya kapasitif itu dia membuat untuk tegangannya apa itu lagging. Ya, dengan basis beda fasenya kita lihat dari sudut arusnya. Kalau di sini dibalik. Ya. Yang pasti ketika Anda tulis tadi itu hambatan induktifnya itu sudut fase I-nya itu dia negatif, maka yang kapasitif ya Anda harus tulis kebalikannya itu aja. Nanti kalau darinya ini kenapa negatif, ini kenapa positif, ya Anda lihat basisnya. Itu ya. Di sini yang dipakai adalah sebagai basisnya adalah tegangannya. Kalau kemarin itu yang dilihat sebagai basisnya adalah arusnya. Jadi jangan bingung. Oke. Nah, si kapasitif dia punya GGL itu sebesar ini. Q per C. Muatannya berapa, kolon, lalu kapasitornya berapa, farad. Nah, rangkaian kapasitif dia juga punya namanya reaktansi kapasitif sebesar 1/2 omega C atau 1/2 πfc. Itulah kenapa untuk kapasitif itu dia besarnya reaktansinya berbanding terbalik dengan frekuensinya, itu ya. Jadi kalau Anda punya sinyal frekuensinya rendah, Anda masukin ke dalam sebuah kapasitor, maka ya nggak bakal bisa lewat, itu sih. Ya. Tapi kalau Anda punya frekuensi sinyalnya itu dia tinggi frekuensinya, maka ya X-nya turun. Jadi lewat sinyalnya. Itulah kenapa kapasitor itu banyak dipakai sebagai filter, baik dia filter frekuensi tinggi, frekuensi rendah, maupun frekuensi middle, alias frekuensi di antara yang rendah dan yang tinggi. Itu ya, dengan mengubah apanya C-nya itu. Kalau yang sifatnya pasif. Nah, ini nanti Anda akan banyak temui, akan Anda pelajari kalau di mata kuliahnya namanya digital signal processing atau pemrosesan sinyal digital. Di situ Anda akan belajar bagaimana proses menentukan untuk titik critical untuk filternya, lalu ada filter 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, dan sebagainya. Nah, filter ini kalau di dunia modern sangat penting. Contoh di HP Anda itu dia filternya banyak banget aja.
Makanya untuk radiasi sinyal elektromagnetiknya itu dibuat seminimal mungkin. Ya. Ya bayangin aja Anda punya HP itu sekarang HP-nya kebanyakan HP 4G itu berapa giga itu? Palingan di atas 2 giga. Jadi ya paling tinggi 3,5 GHz. Itu frekuensi yang sangat tinggi itu aja. Bagaimana meminimalisir efek radiasinya, yaitu pinter-pinternya engineer-nya mendesain filter untuk sinyal tersebut. Jadi ketika Anda ingin transmit di sekitar 3,5 GHz, ya stay di situlah aja sinyalnya, nggak kemana-mana, alias nggak melebar kemana-mana. Tuh. KW-nya capai ini. Oke, ya. Nah, dari ketiga rangkaian dasar tadi, maka Anda bisa membuat kombinasinya. Ada RL, ada RC, ada LC, ada RLC. Nah, itu. Nah, semuanya punya karakteristik sendiri-sendiri. Ketika Anda menggabungkan beberapa tipe rangkaian, maka akan muncul namanya impedansi, atau di sini dilambangkan sebagai Z. Itu ya. Jadi kalau Anda sudah punya rangkaian yang sifatnya mix alias campur, di situ ada resistifnya, ada induktifnya, ada kapasitifnya, maka Anda tidak boleh ngomong lagi hambatan, tapi Anda ngomongnya impedansi. Satunya sama sih, ohm itu aja. Cuma impedansi itu dia mengandung unsur resistif, mengandung unsur induktif, juga mengandung unsur kapasitif, jadi lengkap. Tapi kalau Anda cuma ngomong hambatan, itu orang asumsinya resistif doang tadi ya. Tuh. Nah, yang pertama, rangkaian RL, maka kita punya apa tadi tuh? Tegangannya ya I kali R ditambah I kalikan XL. Nah, karena ini keduanya itu ada vektorialnya, maka kita harus jumlahkan secara vektor seperti ini. Nah, tegangan totalnya ya dia akar kuadrat VR kuadrat plus VL kuadrat. Kenapa? Ingat, ini AC ya. Kalau DC saya nggak perlu akar-akaran seperti ini. Tapi kalau di AC ya karena dia fasor, alias ada fasenya, ya mau tak mau Anda harus pakai vektorial. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin AC, vektor. Kita ngomongin DC, skalar. Itu aja ya. Oke. Lalu total impedansinya ya kita punya R kuadrat plus XL kuadrat di akar. Nah itu ketemulah impedansinya. Ya. Lalu kuat arusnya yang mengalir ya total tegangannya dibagi dengan total impedansinya. Berarti V totalnya dibagi dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ini rangkaian R seperti ini. Ya. Rangkaian RC juga sama. Tuh ya. Perumusan tegangannya sama, nggak ada bedanya. Lalu perumusan untuk impedansinya juga sama, cuma di sini X-nya apa? X-nya 1/2 PFC, cuma itu aja. Lalu kalau untuk kuat arusnya juga sama saja, nggak ada beda. Jadi basicnya seperti itu, sama, gitu ya. Nah, kalau rangkaian RLC seperti apa? Nah, tadi itu kalau rangkaian RLC, maka L-nya itu akan membuat arusnya arusnya terhadap tegangannya itu dia apa? Kalau kemarin tegangan, kalau di induktif tegangan terhadap arusnya itu dia akan leading. Tapi kalau kita lihat di sini arusnya terhadap tegangannya itu kalau induktif kan lagging. Itu bagian itu aja sih. Jadi karena di sini ada L, ada C, si L mengintroduce beda fase negatif, si C itu mengintroduce beda fase positif. Tuh. Makanya kita tuliskan impedansi antara L dan C itu dia VL minus VC. Itu ya. Apa? Karena tegangannya itu dia untuk yang C, ya, yang C itu dia beda fasenya berkebalikan dengan yang L.
itu sih, makanya di situ dikurangkan seperti itu ya. Oke. Nah, terus untuk Z-nya juga sama, akar R kuadrat plus XL minus XC kuadrat. Nah, I-nya juga sama. Yang penting ini aja sih, bahwasanya untuk impedansinya itu adalah XL minus XC kuadrat. Itu besar impedansinya. Kalau Anda ketemu L sama C, ada di situ. Oke. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di situ kita punya rekan RLC, R-nya 80 ohm. Mana simbolnya? Simbol ohm. Oke, terus kita punya XL itu 100 ohm. Tuh. Lalu kita punya XC berapa? 40 ohm. Nanti ya. Terus dikasih sumber tegangan maksimalnya ya, V, kita terus VM ya, biar jelas budget. Jadi tegangannya belum tentu tegangan maksimal, belum tentu tegangan RMS dan sebagainya. Oke, ya. Di sini ditulis dengan jelas itu adalah tegangan apa? Maksimal 120 volt. Jadi kalau Anda ngomong tentang namanya AC, tegangannya itu nanti ya kemarin kita lihat ada tegangan maksimal, ada tegangan efektif, ada tegangan RMS, ada tegangan rata, ya. Nah, itu kalau parameternya di belakang saja. Jadi kalau di sini kita punya berapa Z-nya ya kita hitung aja itu. Z-nya itu adalah akar kuadrat. Apa biasanya ada? Akar kuadrat R kuadrat plus X L minus X C kuadrat. Ini adalah besarnya si Z sama dengan ya Cyrus kurang. Ini harusnya R. Nah, sudah. Oke. Insert. Nah, ya. Ini kenapa dibuang sih ini? Udah bilang. Oke, jadi kita punya Z-nya R kuadrat 80 plus L-nya 100 dikurangi 40 kuadrat. Akarnya berarti pangkat setengah. Berat setengah. Ini salah. Berarti 8 plus 6 itu ya 80 kuadrat plus 60 kuadrat berarti berapa? 100 ohm. Nah itu. Nah kalau I nya ya kita tinggal hitung aja V per Z. V nya berapa? 120 dibagi 100 berarti berapa? 1,2 ampere. Ampernya di situ max tuh ya. Kenapa? Kan tegangan di situ maksimum. Jadi kalau Anda punya tegangannya maksimum max, maka arusnya juga harus maksimal. Ya. Nanti kalau di tegangannya ada tegangan RMS, maka arusnya yang dihitung apa? Arus RMS. Nah, itu. Jadi jangan salah persepsi itu aja ya. Tuh.
cara menggunakan seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda punya rangkaian RLC, maka rangkaiannya itu bisa punya namanya osilasi. Jadi dia bisa bergetar sama dengan frekuensi rangkaian lainnya, itu namanya resonansi. Kalau yang dia bergetar terus, itu yang terjadi namanya osilasi, gitu ya. Ya keduanya sih agak nggak disukai itu aja sih, tapi yang paling parah itu osilasi. Kalau resonansi masih mending itu aja sih, nggak terlalu destruktif gitu aja dibandingkan osilasi. Oke, kalau Anda punya rangkaian RLC, maka proses resonansinya dia terjadi kalau nilai XL sama dengan RXC. Jadi murni hanya apa? Murni hanya resistif saja. Jadi kalau murni resistif artinya apa? Artinya itu powernya terserap semua di atas 95%, umumnya seperti itu. Jadi beda fasenya hampir-hampir 0 derajat. Ini rangkaian ideal, gitu ya. Nah, umumnya untuk rangkaian yang Anda temui di rumah Anda, itu dia nggak bisa membuat seperti ini. Tuh ya. Jadi, misalnya Anda punya kulkas ya impedansinya segitu. Ketika ada beban lain hidup di mana, hidup di jaringan listrik Anda, ya dia nggak bisa menyesuaikan, itu aja. Kalau kenapa? Kalau Anda punya kulkas tuh zaman-zaman baula, itu ya borosnya minta ampun, itu aja sih. AC juga sama. Kalau AC zaman sekarang sudah pinter itu aja, mereka pakainya untuk power supply-nya dia pakai yang sifatnya inverting itu aja, inverter. Jadi untuk semacam ini sudah dikondisikan rangkaian inverternya, dia selalu mendekati 0 derajat untuk beda fasenya. Jadi dijaga sebisa mungkin selalu resistif. Jadi kalau rangkaiannya itu dia beresonansi pada sumber tegangannya, maka ya daya dari sumbernya itu akan tertransfer secara ya full itu aja ke si rangkaian Anda. Jadi ya nggak terbuang percuma sebagai panas. Jadi efektif ya. Nah, frekuensinya berapa? Itu yang pertanyaannya. Frekuensinya ini 1/2pi akar LC. Ini frekuensi resonansi. Jadi kalau Anda punya rangkaian, misalnya rangkaian RLC, Anda ukur R-nya segini, L-nya segini, C-nya segini, maka kalau Anda kasih tegangan 50 Hz misalnya, dan ternyata dia frekuensi resonansinya itu tidak di 50 Hz, hasilnya apa? Hasilnya ya tadi itu, nggak semua powernya itu tertransfer ke rangkaian Anda. Ada yang terbuang percuma sebagai panas, dan umumnya lebih gede yang terbuang percumanya itu. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya efisiensi penggunaan listriknya turun jauh. Itu kalau di AC. Kalau di DC nggak ada seperti ini, itu ya. Parameter seperti ini itu hanya muncul kalau Anda punya rangkaian yang disuplai dengan tegangan ataupun ya arus AC. Kalau DC nggak usah Anda bingung seperti ini. Tapi kalau AC Anda wajib ngurus sampai seperti ini. Contoh ya. Nah, di situ kita punya reaktansi kapasitif XC, dia dalam 4000 ohm. Lalu induktifnya dia adalah 1000 ohm. Lalu ternyata untuk frekuensi yang dimasukkan itu dia adalah 100 Hz. Kalau kapasitor dan induktornya itu dipasang pada sebuah rangkaian, maka frekuensi resonansinya seperti apa? Kita lihat. Jadi frekuensi resonansinya saya kasih notasi R aja. Jadi itu 1/2pi akar LC. 1/2
dalam kurung 2 kalikan pi, lalu L kalikan C pangkat setengah. Oke, jelas saja ini. Oke, itu rumus itu ya. Nah, L-nya berapa, C-nya berapa? Nah, kemarin tadi kita lihat XL itu dia adalah 2 kalikan pi kalikan F kalikan L. L berapa? L sama dengan XL per 2 kalikan pi kalikan F. Kita kurung, biar jelas. Oke, kalau XC rumusnya apa? Rumusnya ya 1 per 2 kalikan pi kalikan F kalikan C-nya. Gitu ya. Jadi kita bisa menghitung C-nya berapa? C. Ya, dia adalah 1 per XC kalikan 2 kalikan pi. Tuh. Kalikan. Nah, ini Anda masukkan ke sini. Sehingga kita bisa menghitung frekuensi resonansinya. Saya copy aja sini. Per 2 pi akar L. L-nya kita ganti dengan yang ini. Oke, terus C-nya kita ganti dengan yang ini. Iya. Kasih kurang aja biar jelas. Oh. Terus C-nya ini. Ya. Di akar kuadrat. Oke, lanjutkan persamaannya. Berarti ini XL per 2 PF dikalikan per XC kalikan 2 PF. Juga sama 2 PF. Jadi kalau saya keluarkan aja semuanya. XL per XC kalikan 1/2 PF kuadrat. Diakar XL di sini jadilah dia XL per XC kalikan 1/2 PF kalikan 2 PF. Nah, itu. Oke. Nah, kita bisa keluarkan 2 PF kuadratnya. Kita keluarkan aja ya. Sehingga dia akan menjadi berapa? Kita lihat ya. 2 pi. Nah, karena di situ saya kalikan dengan 2 PF karena dia udah keluar gitu. 2 PF. Jadi kita punya 2 pi kalikan 2 PF kalikan berapa? Ingat ini 1/, ya, berarti yang ini hilang. 23. Nah. Tinggallah XL per XC. Ini frekuensinya.
resonansinya. 1/2pi kuadrat kalikan R kalikan XL per XC akar kuadratnya berapa. Ini frekuensi masukannya. Ya, ini mah 1 Hz. 2pi kalikan 2pi ya, kuadrat sih. Oke, kita hitung aja ya. 1 per per 4 kalikan pi kalikan frekuensinya 100 pi kuadrat kan. Kalikan 100 frekuensinya dikalikan XL-nya berapa tadi tuh? XL-nya 1000 per 4000 pangkat setengah atau pangkat ya akar kuadratnya sih. Oke, kalau kita teruskan kita bakal punya perempat. Ini kalau perempat Anda akar ya dia dari setengah. Kan setengah kalikan 4 ya jadi 2. 2 kalikan 100, 200. Pi kuadrat. Jadi frekuensinya jangan ada hitung aja jadi berapa. 2 kalikan pi kali pi dikali 100. Ya. Mana jadi 1/973 Hz itu ya. Itu untuk menghitung apanya ini tuhnya frekuensi resonansinya. Oke, silakan dihitung dulu berapa ini. Ini per satu per 1973 Hz. Nanti akan dihitung berapa itu frekuensinya ya. 0,9 ya. Oke, itu frekuensi resonansinya. Jadi sangat-sangat kalau saya lihat sangat-sangat pendek, sangat kecil ya, sangat rendah. Oke, tuh. Nah, kalau tadi kita lihat di sini ada tegangan maksimal. Kalau kemarin juga kita lihat ada tegangan efektif, tegangan RMS, lalu rata, itu hubungan seperti apa? Nah, ini penting kalau Anda bermain-main dengan namanya listrik AC. Jadi yang bisa Anda ukur, yang diukur oleh alat ukur Anda itu by default umumnya namanya tegangan efektif. Ya. Jadi Anda beli multimeter misalnya, entah itu digital, entah itu analog. Kalau Anda tidak set ke mode RMS ataupun alat ukurnya tidak mendukung mode RMS, maka yang Anda ukur di situ adalah parameter efektifnya. Contoh Anda mengukur tegangan efektifnya, Anda mengukur arus efektifnya. Nah, kalau kita turunkan terhadap tegangan maksimalnya, maka efektif komponennya itu adalah 1/2 maksimalnya. Itu
komponen efektif dari suatu besaran yang maksimal. Ya, jadi perhatikan baik-baik ini, konversinya seperakar 2 maksimalnya, itu jadilah dia efektif. Nah, ini yang akan dapat Anda ukur menggunakan alat ukur konvensional. Tuh. Lain halnya kalau alat ukur Anda itu dia mendukung pengukuran mode advance. Misalnya Anda pakai multimeter merek Flux. Dia bisa mengukur RMS, bisa. Tapi kalau Anda tidak kasih tahu untuk ukur RMS, dia bakal ukur efektif by default. Nanti kalau Anda ukur pakai mode RMS, maka ya dia akan menghasilkan pembacaan beda dengan Anda pakai alat ukur biasa. Kenapa? Karena dia ngukurnya RMS. Tuh. Itu parameter lainnya tuh ya. Nah, dari parameter maksimalnya juga bisa diturunkan, yaitu rata atau besaran ratanya. Nah, berapa untuk skalanya? Contoh di sini kita ambil sebuah tegangan rata, itu dia adalah 2/pi dari tegangan maksimalnya. Itu skala seperti itu ya. Jadi yang rata ya dia 2/pi kali maksimalnya. Itu Anda punya arus maksimal, Anda punya tegangan maksimal, maka ya bisa dihitung ratanya seperti itu, 2/pi kalikan maksimalnya. Yang rata ini juga nggak bisa diukur oleh alat ukur biasa. Jadi jangan harap Anda punya multimeter biasa, Anda ukur di situ, Anda ngomong itu tegangan ratanya, itu arus ratanya, nggak bakal mungkin, itu aja. Bahkan Anda ngukur tegangan maksimal, arus maksimal pun nggak bisa kalau AC. Kecuali Anda punya alat ukur yang spot itu ya, dan itu punya mahal, itu aja. Ya kalau Anda ingin beli yang murah sih ada sih, contoh merek Aneng kemarin MT118 itu bisa ngukur dia RMS, bisa maksimal juga bisa, minimal juga bisa. Dari situ dia Anda bisa tentukan sendiri efektifnya berapa, ratanya berapa. Kenapa? Karena si multimeter Aneng dia kan bisa ngitung itu, tapi kalau beli multimeter Flux dia bisa otomatis. Nah itu harganya itu mahal ya, standar sih. Oke, contoh di sini ini contoh real yang bakal Anda temui setiap hari. Itu kita punya tegangan 220 volt. Kalau Anda ngukur seperti itu yang tegangan di situ apa? Itu tegangan efektif. Iya, itu tegangan efektif. Tuh. Jadi kalau kita ukur di situ, kata tulisan efektif, efektif. Ya. Berapa? 220 volt. Nah, tekanan maksimalnya berapa? Nah, kita lihat tadi tekanan maksimalnya. Gimana? Ini akar 2. Square root 2 kalikan apa? Ya kali tegangan efektifnya. Nah, ya. Dihitung berapa itu? Square root 2 itu 1,4 sekian. Jadi 220 dikali akar 1,4. Akar 2 itu dia square root-nya 1,4 sekian. Ya, 1,414 saya kalikan dulu aja lah. 1,414. Dikalikan aja tuh. Di 220. 311. Ya, 311,12. Oh, ini maksimalnya. Jadi jangan dikira bahwasannya tegangan AC 220 volt itu adalah maksimalnya. Bukan, itu adalah efektifnya yang bisa Anda ukur pakai alat ukur biasa. Itu ya. Nanti kalau Anda punya alat ukur yang bisa mengukur tegangan maksimal, pasti nemunya segitu, 300-an. Iya. Apalagi kalau misalnya Anda punya alat ukur yang bisa mengukur tegangan peak to peak. To peak itu apa? Peak to peak itu 2 kali
peak, alias 2 kali maksimal. Jadi kalau Anda ukur itu pasti 311 kalikan 2, ya 600-an volt. Iya, segitu. Ya, jadi jangan dikira tegangan AC 220 volt itu cuma segitu. Enggak. Itu yang 220 volt AC itu ya yang bisa Anda ukur. Itu aja. Pakailah ukur biasa. Nah, kalau untuk daya di listrik bolak-balik, maka dia ada namanya komponen Kospi. Kospi ini dia adalah faktor daya. Faktor daya ini menentukan seberapa efektif, seberapa tinggi kualitas listrik AC di instalasinya, gitu ya. Kalau Anda punya DC atau rangkaian DC, maka Kospi-nya pasti selalu 1. Kenapa? Dia nggak ada beda fase, nggak ada lagging, nggak ada leading. Beda fase pasti 0 terus. Itu kalau DC. Tapi kalau AC, kadang-kadang listriknya itu dia kadang-kadang leading, kadang-kadang lagging, kadang-kadang leading lagging, tapi sedikit sekali, kadang-kadang leading lagging gede banget beda fasenya. Gara-gara Anda nyolokin alat listrik yang jelek itu aja kualitasnya, ya kejadian seperti itu banyak. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya listrik di rumah Anda misalnya kualitasnya drop jauh dari efisiensi yang diharapkan. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin tentang arus bolak-balik, maka Anda tidak boleh melupakan Kospi ini. Nah, gimana Kospi? Kospi itu adalah komparasi antara R resistifnya dibanding dengan impedansinya. Tuh. Jadi ketika Anda punya suatu rangkaian AC, maka Anda harus tahu berapa resistifnya, berapa kapasitifnya, berapa induktifnya. Baru Anda bisa ngitung Kospi-nya. Nah, umumnya menghitung resistif, kapasitif, dan induktif dari suatu rangkaian yang sudah fix itu agak susah. Kalau cenderung dibilang sulit banget gitu aja ya. Nah, lalu gimana cara ngitung Kospi-nya? Nah, untungnya menghitung Kospi itu bisa Anda bandingkan dengan membandingkan antara besarnya tegangan dan besarnya arus yang diamati, yang bisa Anda amati pada satu saat. Ingat, gara-gara Kospi inilah antara arus dan tegangan Anda itu beda fase, alias ada selisih fase. Kadang-kadang arusnya leading, kadang-kadang arusnya lagging. Itu. Nah, leading lagging ini bisa Anda amati. Tuh, pakai rangkaian namanya Kospimeter. Lalu gimana bikinnya Kospimeter? Saya dulu bikin Kospimeter itu paling cuma pakai beberapa komponen murah. Bisa lihat. Jadi Anda bakal tahu, Anda masukin ke rangkaiannya, lalu Anda keluarin ke ke outputnya, kasih beban di situ. Anda kasih beban dia bola lampu yang dominan resistif, maka dia akan menghasilkan Kospi-nya mendekati 1 persis sama itu. Kalau dulu saya amati itu dia Kospi-nya 0,95, 0,96. Jadi ya memang benar mendekati murni resistif. Tapi ketika di situ Anda colokin motor listrik, misalnya ya, atau Anda colokin misalnya adaptor HP Anda, adaptor laptop Anda, wah di situ ada induktifnya, nggak cuma resistif. Hasilnya apa? Ya udah jelek hasilnya, Kospi-nya. Yang tadi 0,95 sekarang turun jadi 0,7, 0,8. Ya seperti itu. Tuh. Jadi kalau misalnya Anda ditawari rangkaian atau ditawari produk penghemat listrik, jangan tergiur. Wajah. Kebanyakan yang saya temui itu tergiur karena menghemat listriknya itu. Ya kalau saya kasih tahu ya, PLN itu dia tidak akan ngecas, nggak akan membebankan daya yang hilang gara-gara beban di instalasi listrik Anda itu nggak ideal. Kalau untuk rumahan nggak dihitung itu.
Jadi Anda mau punya AC jelek pun ya silakan, nggak masalah, karena itu nggak bakal dicas oleh PLN. Tapi kalau untuk industrial, untuk gedung gede, nah itu baru mereka akan ngecas. Jadi kenapa? Ya bayangin aja, sebuah pabrik itu dikasih asupan arus, kalau ideal kospinya satu, itu cuma butuh 1 megawatt saja dari PLN. Tapi gara-gara ada motor-motor besar, lalu ternyata di pabriknya kospinya jadi turun misalnya 70% misalnya atau 0,7 misalnya, maka yang 30% diapain? 30% itu nanti akan dicas oleh si PLN. Kenapa? Ya bayangin aja, 30% dari 1 megawatt itu berapa? Ya 300.000 watt. Gede banget itu aja. Tuh. Makanya pabrik itu bisa mereka akan menginstal namanya kapasitor bank, atau lebih tekniknya namanya power factor korektor. Itu aja sih. Gede, gede banget. Alatnya segede lemari itu aja. Tujuannya gimana? Tujuannya yang membuat si Kospi ini itu dia mendekati satu, mendekati meskipun banyak rangkaian atau banyak beban yang sifatnya induktif, kapasitor atau apapun itu, pokoknya selalu dijaga listriknya selalu mendekati satu untuk Kospi-nya. Tuh. Ya kalau Anda ingin tahu berapa harganya Pak, sebiji kapasitornya harganya kalau belum naik ya 5 sampai 6 juta sebiji kapasitor untuk si industrial itu. Tuh. Biasanya kalau di rak modulnya itu biasanya ada sampai 5-6 kapasitor itu. Minimal itu. Kalau untuk yang gedung-gedung besar lebih dari itu sih. Jadi jangan tanya, itu aja. Mahal, iya mahal, tapi ya bayangin aja, memang Anda mau dicas misalnya 1 megawatt, Anda jelek kualitasnya jadi turun jadi 0,7, yang 30% atau 0,3-nya Anda dicas sampai 10 juta per bulan, mau? Saya rasa nggak mau, itu aja. Ya dulu sih ada sih pabrik yang komplain ke saya kenapa tagihan listrik dia melonjak sampai hampir 2 kali lipat. Yang tadi cuma bayar per bulan itu cuma 5 sampai 6 juta, tahu-tahu di akhir bulan itu sampai 12-13 juta. Pas saya suruh cek, memang pasang power factor korektor nggak Pak? Ada sih. Coba dicek dulu Pak. Oh ternyata ada kapasitor yang jelek. Itu aja. Ada kapasitor yang jelek. Diganti kapasitornya itu ya harganya segitu sih, 6 sampai 7 juta, 5 sampai 7 juta, itu aja lah. Tergantung Anda kualitasnya mau yang mana. Dan bulan selanjutnya balik lagi normal 5 sampai 6 7 juta tagihannya. Nah itu. Ya, kalau industrial seperti itu. Kalau kita rumahan sih nyampe aja sih. Anda mau nyolokin AC zaman bahula atau kulkas zaman bahula yang hancur-hancuran sistem proteksinya atau sistem eh, power faktornya, ya nggak masalah kalau personal. Tapi kalau untuk industrial, untuk komersial, ya jangan heran kalau Anda abai terhadap seperti ini, ya tagihan listrik Anda pasti tajamnya melonjak tinggi, itu aja. Ya, jadi perlakuannya beda antara yang komersial, industrial dengan yang personal atau home users. Itu aja. Tuh. Jadi terus ini, kita punya R40 ohm, XL 50 ohm, XC 20 ohm. Dikasih tegangan AC efektif. Sudah jelas ini efektif ya, bukan max. Kalau yang tadi 220 itu efektif juga, cuma nggak ditulis. Implisit aja. Kalau di sini eksplisit 110 volt efektif. Berapa daya total dipakai? Nah, kita harus hitung ini. Ya, kita hitung dulu Z-nya itu. Z, kita punya apa? Square root alias apa? Akar kuadrat dari R kuadrat ditambah apa? XL min XE kuadrat. Nah, baru ketemu Anda apanya? Dimensinya. Oke, mari kita berapa? R kuadratnya 40 kuadrat ditambah XL-nya berapa itu? 50 kurangi 20. 50 kurangi 20 kuadrat. Salah. Ini punya berapa? Itu
30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Jadi berapa? 50 ohm. Itu impedansinya ya. Nah, cos P-nya berapa? Cos P, biasanya orang ngomongnya ini cos P, ada tadi R per Z. R-nya di situ 40, Z-nya 50. Berarti Anda punya berapa itu? 0,2 cos P-nya. Jelek banget itu aja, ini jelek banget ini cos P ini. Jadi ya powernya berapa? Powernya ya V kalikan arusnya, ya dikalikan dengan cos P-nya, atau kalau Anda punya arus, ya kalau Anda punya arus ya P kuadrat, kuadrat I ya kuadrat kalikan Z-nya kalikan cos P-nya. Oke. Atau kalau Anda ingin pakai tegangan juga boleh. I itu adalah V per Z. Berarti V kuadrat dikalikan cos P per apa? I ini dia adalah I yang ini ya. I yang ini adalah V per Z, berarti per Z. Nah silakan hitung. P-nya 110 kalikan 10 dikali cos P-nya 0,2 dibagi Z-nya 50. 110 ya. Oke. 110 kali 110 dikali 0 salah. 110 kuadrat dikali 0,2 dibagi 50. Lihat cuma 48,4 VA saja. Oh ya. Sangat kecil Pak di sini. Sangat kecil. Kalau misalnya ini 1%, ya Anda akan dapatkan harusnya 110 kali 110 dibagi 50. Nah, itu harusnya kalau efisiensinya atau cos P-nya itu 1, itu harusnya Anda bisa mengkonsumsi sampai 242 volt. Itu nah, tapi gara-gara efisiensi rendah, itu cuma makan segini aja. Jadi nggak optimal bagi si alatnya atau si rangkaian listrik AC Anda. Nah itu. Jadi kebuang percuma itu sisanya jadi panas. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalkulasi dasar pada rangkaian AC ya. Dan ini menutup untuk materi kita pada perkuliahan ini. Nanti untuk minggu depan kita akan mulai dengan praktikumnya. Jadi silakan mulai dibuat untuk kelompoknya. Karena ini kita masih dalam dalam model pembelajaran online. Jadi nanti untuk praktikumnya akan saya pandu dari sini, dari laptop saya. Dan kita untuk praktikumnya kita akan mempergunakan software untuk menyimulasikan apa yang akan Anda praktikumnya. Untuk format laporan dan sebagainya nanti akan saya distribusikan sehingga nanti Anda bisa mengerjakan praktikumnya dengan efisien dan efektif. Jadi ya. Oke, untuk mempermudah Anda dalam mengerjakan tugas Anda ataupun kalau Anda kesulitan, saya sudah buatkan untuk forum tugasnya. Nanti silakan pergunakan forum ini untuk bertanya tentang tugas-tugas Anda ya. Jadi silakan dimanfaatkan ini. Akses forum sebagai question and answer forum. Jadi silakan nanti Anda
kasih pertanyaan di situ, nanti akan saya jawab di situ juga. Oh ya. Oke, itu dulu. Pak, ini ada kuis gimana nih Pak? Mana? Ada kuis nih Pak di Sepon nih Pak, gimana nih Pak? Tunggu. Aku ya saya dulu ini low. Kalau dulu. Ya sudah. Oke. Nah, itu di Spon bisa kasihkan kuis untuk hari ini. Waktu Anda sampai panjang itu sampai jam 11 ya. Iya. Panjang aja. Nah. Sampai jam 11 ya Pak? Sampai ya, ntar saya bilang sampai jam 11 ya. Nah, sudah. Oke. Sebagai evaluasi terakhir untuk perkuliahan ini, itu saya kasihkan kuis dari jam 9 ini sampai jam 12 nanti ya. Nah, silakan dikerjakan di situ. Ini merecap atau merangkum mulai dari kapasitor, lalu untuk listrik AC, RAC, dan ya cuma 3 itu aja sih. Oke, seharusnya nggak sampai jam 12 Anda sudah kelar. Yo. Pak, ini kan abis ini kan masih ada kuliah nih Pak. Terus kuisnya gimana dong Pak? Gimana? Ini kan abis kuliah fisika dasar ini kan ada kuliah lagi nih Pak. Ah. Sampai jam setengah 12 Pak. Oh, setengah 12. Iya, bisa nggak Pak? Kuisnya diperpanjang dikit lagi Pak. Sampai ntar paling saya sampai tunggu ya. Soalnya sampai setengah 12 Pak, ini Pak, pelajaran berikutnya Pak. Tunggu. Iya Pak, mulainya 9.40 Pak. Oh, tunggu. Oke, salah satu aja sampai jam ini aja sih. Beda. Saya extend itu aja sampai jam 11 malam nanti ya. Oke. Pak. Oke, yuk. Oke, itu saya extend sampai jam 11 malam. Jadi Anda punya banyak waktu untuk mengerjakannya. Tuh, sudah? Sudah Pak. Oke. Oke, itu untuk kuis kita hari ini. Misalkan dikerjakan itu, saya kasih waktu sampai jam 11 malam, jadi saya rasa udah panjang tuh waktunya ya. Terus nanti kalau Anda punya pertanyaan seputar tugas maupun praktikum Anda, silakan Anda pakai forum yang di sini, udah kasihkan forumnya di situ. Anda bisa posting pertanyaan, nanti akan saya reply di situ. Atau ada yang mau reply, silakan. Ya, oke. Jadi manfaatkan forumnya itu dengan baik. Anda juga bisa posting ke WA grupnya, silakan di situ juga, nggak masalah. Oke. Nah, ada pertanyaan lainnya, silakan. Enggak ada Pak. Udah jelas? Sudah Pak. Oke. Kalau udah jelas, jangan lupa untuk mulai Senin nanti kita ada praktikumnya, meskipun praktikumnya online, nanti akan saya pandu.
Dan untuk kelompoknya nanti silakan mulai dibuat untuk kelompoknya ya. Tuh, maksimal per kelompok 6 orang, itu aja. Nanti akan saya share untuk detail dokumen, laporan, dan langkah-langkah untuk praktikumnya. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan Anda baik-baik di situ. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan selamat pagi. Sampai berjumpa. Pagi Pak. Pagi, Terima pagi, kasih. Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Mari.